Keinformasi komoditas pemirsa, harga batubara melemah di tengah tekanan dari tren impor batubara thermal China yang mengalami penurunan. Harga emas menguat setelah terkoreksi lebih dari 1% di sesi sebelumnya, sementara harga minyak dunia kembali melemah dan memperpanjang tren penurunan dalam 4 hari beruntun. Harga batu bara melemah di Rabu waktu setempat di tengah tekanan dari tren impor batu bara thermal Cina yang turun secara bulanan dan tahunan. Berdasarkan data perdagangan, harga batu bara Newcastle kontrak September 2026 turun 0,3 dolar Amerika ke level 138,7 dolar Amerika per ton. Dikutip dari Big Min, Cina mengimpor 29,11 juta ton batu bara thermal di Juli 2026, naik 12,03% year on year, namun turun 4,85% secara bulanan. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, impor batu bara thermal Cina 188 juta ton, turun 3,73% year on year. Harga emas menguat di perdagangan Kamis pagi waktu Asia setelah terkoreksi lebih dari 1% di sesi sebelumnya. Investor kini mengalihkan perhatian ke pernyataan Ketua The Fed Kevin Warsh dalam simposium Jackson Hole. Mengutip Reuters, harga emas spot naik 0,5% ke 4.615,27 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya di perdagangan Rabu, harga emas tertekan setelah data menunjukkan inflasi Amerika masih berada di level tinggi. Emas yang tidak memberikan imbal hasil bunga cenderung kurang menarik ketika suku bunga berada di level tinggi. Harga minyak dunia kembali melemah di Kamis waktu Asia, memperpanjang tren penurunan dalam 4 hari terakhir. Pelemahan terjadi di tengah harapan perundingan Iran dan Qatar dapat membuka kembali Selat Hormuz. Mengutip Reuters, harga minyak Brent turun 0,7% ke 87,24 dolar Amerika per barel. Brent tercatat turun untuk hari keempat beruntun. Sementara itu, minyak mentah WTI Amerika turun 0,7% ke 81,67 dolar Amerika per barel dan WTI melemah selama 5 hari beruntun. Sebelumnya, seorang sumber senior Iran mengatakan pihaknya dan Oman tengah menyelesaikan detail kesepakatan terkait pengelolaan Selat Hormuz. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Komoditas minyak WTI tampaknya melanjutkan pelemahan di 1,68% di level 80,83 dolar Amerika per barel. Nikel melemah di 0,01% di 16.855 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,02% di 4.655 dolar Amerika per troy ounce. Kemudian CPO menguat di 0,14% di level 4.859 ringgit Malaysia per tonnya. Dan seperti biasa pemirsa, mengawali perjumpaan saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Laju signifikan secara teknikal masih terus berlanjut di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan bergerak di level 6.500-an tepatnya di 6.508,200 mengalami penguatan signifikan di 1,63%. Di mana secara intraday dibuka di zona merah pada pagi tadi di 6.390,353 dan sempat melemah pasca pembukaan ke 6.376,654. Sementara intraday tertinggi hari ini, indeks harga saham gabungan menembus di atas level 6.500-an tepatnya di 6.512,103. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, saham-saham dari konglomerasi hari ini melaju cukup kencang pemirsa. Kontributor utama datang dari DSSA menguat di 6,54% di 1.135, Inet melesat di 13% di Rp346 per saham. Sementara TPIA menguat di 3,48% di 1.935. Dari saham grup Baki ada Bumi menguat di 4,89% di 193. Dari perbankan Big Cap BBRI menguat terbatas di 0,32% di 3140. Cuan dari saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini melesat di 5,84% di 815 dan BBCA menguat terbatas di 0,79% di 6.400 dan BMRI juga menguat di 0,96%. Kondisi berbeda terjadi untuk BBNI pemirsa, di mana posisi saham BBNI beberapa menit jelang penutupan di hari ini
menguat di 0,82% di Rp3.710 per sahamnya. Sementara posisi saham-saham yang bergerak di zona merah dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, kita akan coba update juga. Ada Unilever pemirsa melemah di 0,28% di 1.760 dan tampaknya saham-saham yang bergerak melemah cukup terbatas di tengah laju penguatan signifikan indeks harga saham gabungan hari ini. Selain Unilever ada Telkom lebih cenderung bergerak stagnan di Rp2.600 per sahamnya dan ada JAST Jasnita hari ini koreksi dalam di 8,119% pemirsa. Dan juga beberapa saham lainnya di jelang penutupan perdagangan di sesi kedua ada Antam ditutup stagnan atau bergerak stagnan, PACK juga ditutup stagnan. Di seluruh sektor hari ini ikut menopang, sementara posisi saham-saham yang mengalami pelemahan sangat terbatas dan kemudian dari nilai transaksi hari ini juga cukup menarik. Indeks harga saham gabungan menguat signifikan di tengah dari sisi nilai transaksi yang mengalami penyusutan. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Didominasi sentimen internasional, informasinya apa saja? Mari kita simak rangkuman yang berikut ini. Dikutip dari Reuters, Iran dan Oman telah mencapai kesepakatan mengenai pembagian wilayah perairan serta pendapatan dari Selat Hormuz. Namun jalur pelayaran strategis tersebut belum akan dibuka kembali jika Amerika Serikat tidak menerima persyaratan yang diajukan kedua negara. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC, Hossein Mohebbi, mengatakan Iran dan Oman telah melakukan pembicaraan selama sekitar 1 bulan terkait pengelolaan lalu lintas di Selat Hormuz. Kedua negara juga menyepakati pembagian wilayah perairan Selat Hormuz serta pembagian pendapatan yang berasal dari jalur strategis tersebut. Dikutip Reuters, berdasarkan data Bureau of Economic Analysis BEA, Departemen Perdagangan Amerika merilis Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index naik 3,7% year on year di Juli. Angka tersebut sama dengan pertumbuhan di Juni dan lebih tinggi dari perkiraan ekonom dalam jajak pendapat Reuters di 3,6%. Inflasi PCE masih berada di atas target The Fed sebesar 2% selama 65 bulan beruntun. Bulanan, indeks PCE meningkat 0,2% berbalik dari penurunan 0,1% di Juni. Laporan terpisah produk domestik bruto Amerika tumbuh 1,5% year on year di kuartal 2. Data ini menunjukkan perekonomian Amerika masih tumbuh meski lajunya relatif moderat di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian perdagangan. Dari Asia, mengutip data resmi Biro Statistik Nasional Cina (NBS), laba perusahaan industri Cina meningkat 17,6% year on year di periode Januari hingga Juli 2026. Meski masih tumbuh 2 digit, laju pertumbuhan melambat dibandingkan periode Januari hingga Juni 2026 yang mencatat kenaikan laba 18,7% year on year. Data laba industri tersebut mencakup perusahaan dengan pendapatan tahunan dari kegiatan utama sedikitnya 20 juta yuan. Perlambatan pertumbuhan laba terjadi di tengah upaya Cina mempertahankan momentum pemulihan ekonomi dan aktivitas industri di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, nilai tukar rupiah berbalik melemah usai menguat tipis di perdagangan sesi sebelumnya di tengah indeks dolar Amerika bertahan di area level tertinggi dalam sepekan. Dikutip dari Tartia hingga Kamis siang tadi rupiah melemah di 0,21% di 17.748 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,31% di posisi 17.750 per dolar Amerika di Kamis pagi tadi. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi terpantau melemah di 0,05% ke 99,119. Indeks dolar Amerika berbalik turun setelah di sesi sebelumnya ditutup menguat di 0,25%. Meski terkoreksi tipis, dolar Amerika masih bergerak di area level tertinggi dalam sepekan terakhir. Dolar Amerika sebelumnya menguat setelah data inflasi Amerika sedikit lebih tinggi dibandingkan perkiraan pasar.
Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE Amerika naik 3,7% secara tahunan, tidak berubah dari Juni dan sedikit melampaui konsensus pasar di 3,6%. Data inflasi tersebut menjaga ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed tetap terbuka dan kondisi ini membuat ruang penguatan bagi mata uang negara berkembang termasuk rupiah semakin sempit. Selanjutnya kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.735 rupiah. Kemudian terhadap euro di 20.677 rupiah. Pound sterling di 24.101 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 111,30 rupiah.